Saya mengundang semua bangkit berdiri. Urabakata karalabaya syaralabaya ralabaya ralabaya ralaba. Urabababa syaralabaya ralabaya ralabaya ralaba. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang akan kami naikkan hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini biarlah pengurapan dari Yang Maha Tinggi turun atas setiap kami. Baik setiap kami pengerja, baik setiap hamba-Mu yang akan membawa firman, maupun setiap jemaat tempat ini. Tuhan, kami berdoa teristimewa bagi bangsa kami. Biarlah Indonesia penuh kemuliaan seperti air menutupi dasar lautan. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan berjaya. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan bangkit dan memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan masyarakat bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, sehingga masyarakat Indonesia mereka akan melihat kebenaran Allah. Berkati Presiden, Wakil Presiden, berkati para menteri, anggota Dewan MPR, DPR. Berkati juga Tuhan setiap jajaran dari yang tertinggi sampai terendah sekalipun. Biarlah roh takut akan Allah ada atas setiap mereka. Tuhan urapi setiap mereka, hikmat-Mu, pewahyuan-Mu Tuhan. Tuhan nyatakan dalam setiap mereka. Sehingga melalui mereka pemimpin-pemimpin bangsa kami Bapa, mereka akan terus membawa bangsa ini berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera. Bangsa yang betul-betul Tuhan berkati luar biasa. Berkati ekonomi bangsa kami. Kami percaya Tuhan melalui para menteri, Sri Mulyani, sampai ke jajaran, biar adalah hikmat Tuhan. Sehingga Indonesia Tuhan tidak terjadi inflasi, tapi Indonesia diberkati. Ekonomi Indonesia dibangkitkan. Berkati dari segala sektornya Tuhan. Baik pertanian, kehutanan, perikanan, Tuhan segalanya Tuhan Kau berkati. Sehingga ada kelimpahan atas bangsa kami. Dan melalui bangsa kami, Indonesia akan diberkati menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bahkan kami berdoa bagi virus COVID-19. Kami percaya sudah tidak berkuasa atas bangsa kami. Diam dan tenanglah. Karena kami percaya Indonesia akan bangkit. Virus tidak berkuasa atas bangsa kami. Bahkan setiap kejadian-kejadian yang sedang dialami oleh bangsa kami, kami percaya Tuhan Engkau menyertai bangsa kami. Kami percaya Tuhan bahwa Indonesia aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan iklim akhir-akhir ini Tuhan yang tidak menentu. Tuhan Engkau Allah yang berkuasa atas Indonesia. Bahkan Tuhan kami percaya Tuhan, setiap mereka-mereka yang sedang mengalami bencana-bencana, Tuhan Engkaulah perlindungan bagi mereka. Engkau akan menolong mereka Tuhan. Engkau akan memberikan mereka kekuatan di saat mereka tidak mampu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau begitu luar biasa bagi setiap kami. Kami berdoa juga Tuhan bagi gereja-Mu Tuhan. Uralaba syakaralaba yaralaba yaralaba yaralaba. Pak Niko dan keempat gembalanya dan gembala-gembalanya Tuhan, wakil-wakilnya Tuhan. Tuhan, Kau urapi hamba-Mu itu. Lebih lagi, biarlah pengurapan yang baru yang segar dari sorga mengalir melalui hamba-Mu dan wakil-wakilnya. Biarlah pengurapan-Mu Tuhan terus membawa mereka memiliki hikmat dan pewahyuan yang baru. Sehingga mereka terus dapat melakukan pelayanan sampai kepada pelosok-pelosok, sampai kepada yang terpencil sekalipun. Kami percaya Tuhan berkati setiap program GBI. Berkati Tuhan dalam nama Yesus. Berkati Pak pemimpin kami, Pak Tim, Bu Indri dan anak-anaknya, dan juga wakil-wakilnya. Dan juga berkati Pak Haryo, Bu Marta, Jeremy. Tuhan pakai Tuhan pemimpin-pemimpin kami lebih luar biasa lagi. Pengurapan yang segar turun atas mereka. Pewahyuan yang baru turun atas mereka. Sehingga mereka Tuhan dipakai lebih dahsyat dan lebih luar biasa lagi. Tuhan nyatakan kuasa-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa teristimewa Bekasi, kota di mana kami tinggal. Kami percaya Bekasi penuh kemuliaan. Kami percaya Tuhan Bekasi, Tuhan Kau berkati luar biasa. Kami percaya itu Bapa. Kami percaya pemerintahannya Tuhan, pemerintahan yang takut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan gereja di mana kami berada ini Tuhan, berkati gereja ini. Berkati pemimpin kami, berkati setiap jemaat, berkati pelayan-pelayan Tuhan, altar Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, setiap kami Tuhan, Engkau Allah yang terus mengurapi kami. Engkau memberikan kami kekuatan di saat kami lemah. Engkau memberikan kami Tuhan kesembuhan di saat kami sakit. Engkaulah pengharapan kami. Kami percaya walaupun 1000 orang rebah di sisi kiri dan kanan kami, Kau tetap Allah kami. Engkaulah kemuliaan bagi kami. Dan kami percaya bersamamu, kami akan terus menikmati betapa Allah kami dahsyat. Apapun yang kami hadapi, kami tetap berkata Engkau dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Siapkan setiap hati kami untuk kami terus dapat menyembah-Mu hari ini, dapat memuliakan Engkau. Terpuji Engkau Allah kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadinya di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian pada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga adalah gerak bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan usaha untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan VOP. Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk menjadi saksi Kristus, supaya lebih baik lagi memenangkan jiwa-jiwa. Gembala kita, Paniko, terus menggaungkan bahwa dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan menyampaikan satu pesan khusus bagi anak-anak muda. Generasi Yeremia, selesaikan amanat agung. Saudara, Pentakosta pertama dan kedua memiliki dampak yang luar biasa besar yang masih terasa hingga saat ini. Hal ini mungkin tidak dapat dibayangkan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang terlibat di dalamnya pada waktu itu. Bayangkan, Petrus dan Yohanes, murid-murid Tuhan Yesus yang dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 13 disebutkan sebagai orang yang biasa, tidak terpelajar. Namun saat Roh Kudus pada Pentakosta pertama memenuhi murid-murid Tuhan, Petrus bangkit, berkhotbah sehingga 3.000 jiwa percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Roh Kudus terus bekerja dengan dahsyat dalam Pentakosta pertama. Sehingga dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia yang dikenal saat itu, yaitu wilayah Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Kemudian, pada tahun 1906, sejarah mencatat seorang bernama William Seymour dipenuhi Roh Kudus dan dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin di era Pentakosta kedua di Azusa Street. Siapakah William Seymour? Beliau adalah seorang hamba Tuhan keturunan Afrika Amerika, satu ras yang pada waktu itu cenderung mengalami berbagai diskriminasi di Amerika Serikat. Namun keterbatasan yang dimiliki tidak menghambat kuasa Roh Kudus bekerja secara dahsyat dalam dan melalui kehidupannya. Dari Pentakosta kedua ini lahirlah gerakan Pentakosta dan karismatik. Sehingga saat ini statistik mencatatkan kini ada 700 orang yang diperdayakan oleh Roh Kudus sebagai dampak dari Pentakosta kedua yang terjadi di Azusa Street. Dan sekarang ini di masa Pentakosta ketiga, secara spesifik Tuhan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Dikatakan, melalui kegerakan Pentakosta ketiga ini, melalui generasi Yeremia, amanat agung akan selesai.
Mungkinkah generasi Yeremia menyelesaikan amat agung? Dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, generasi Yeremia akan menyelesaikan amat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi, amanat agung itu bukan hanya tugas orang tua atau opa oma kita. Amanat agung itu tugas kita juga. Kita sebagai generasi Yeremia perlu mengambil tanggung jawab untuk bergerak dan menyelesaikan amanat agung. Tentu kita tidak memulai pekerjaan ini dari awal. Sudah ada fondasi dan dasar yang sudah diletakkan oleh generasi opa oma dan generasi orang tua kita. Mereka sudah melakukan pekerjaan baik di dalam Tuhan, dan bagian kitalah untuk melanjutkannya. Dalam prakteknya, apa aja yang harus dilakukan oleh kita sebagai generasi Yeremia? Pertama, menginjil di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Sekolah dan kampus adalah tempat di mana anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya dibandingkan bersama keluarga dan gereja. Kita dapat mulai dengan mendoakan teman-teman kita yang belum percaya pada Tuhan Yesus di sekolah atau di kampus kita. Sehingga teman-teman kita dapat merasakan terlebih dahulu kasih Kristus lewat hidup kita. Setelah pendekatan ini dilakukan, barulah kita memulai memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat manusia. Kedua, menjadi role model lewat berbagai platform digital. Selain sekolah, generasi muda juga banyak menghabiskan waktunya di berbagai platform digital. Konten-konten yang kita upload setiap harinya dapat menjadi sarana untuk memberitakan Tuhan Yesus. Role model hidup benar, hidup kudus, dan takut akan Tuhan. Dengan memiliki personal branding yang baik, kita akan diterima oleh banyak orang. Kita juga dapat membuka ruang curhat dalam platform digital, sehingga banyak orang bisa memiliki tempat untuk menceritakan permasalahan mereka. Ketiga, memberitakan Yesus lewat talenta. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah tentang talenta yang kita miliki. Kita percaya bahwa baptisan Roh Kudus akan memaksimalkan hidup kita seorang dalam berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu, kita akan mengerti bahwa setelah menerima pencurahan Roh Kudus, kita dapat memaksimalkan seluruh talenta dan potensi yang kita miliki. Talenta dan potensi yang kita maksimalkan ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang-orang dapat diberkati oleh kepandaian kita bermain musik, bernyanyi, bermain bulu tangkis, bahkan dengan mengerjakan soal matematika. Hal ini yang akan menjadi pintu besar bagi tersiarnya Injil. Roh Kudus yang telah memampukan kita untuk mengembangkan berbagai talenta dan potensi yang kita miliki, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai generasi Yeremia, kita bertanggung jawab untuk terus mengobarkan api penginjilan yang sudah dimulai oleh generasi orang tua dan opa oma kita. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, kita akan menyelesaikan amat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Berapa banyak tempat ini yang begitu mengasihi Tuhan Yesus, katanya beri sorak-sorak yang luar biasa buat Tuhan kita Allah yang dahsyat. Saya mengundang semua bangkit berdiri. Hari-hari ini kita percaya bahwa dunia semakin hari semakin berubah dengan segala sesuatu yang terjadi di sini. Tapi kita percaya bahwa Yesus kita Allah yang tidak pernah berubah. Amin. Yes. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tetap bercahaya lagi, tetapi Tuhan Yesus tetap Allah yang setia. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalala, shalalala, aku cinta Yesus. Shalalala, saya cinta Yesus. Mari jemaat nyanyikan lagu ini dari awal. Akan berlalu,
Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus yang laluku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Rajaku. Hanya Yesus kekasih. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya lagu. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Rajaku. Hanya Yesus kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus kekasihku. Ya la 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 la. Saya cinta Yesus. Ya la 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 la. Yesus cinta saya. La 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 la. Saya cinta Yesus. Ya la 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 la. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Yesus cinta saya. Ya la 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 la. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya. Sorak-sorak buat Tuhan kita, Allah yang ajaib. Silakan duduk kembali, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya ada campur tangan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau Bapa yang ajaib dalam kehidupan kami. Yes, Lord Jesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, Yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata,
Ku
sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ini yang menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu. Dan pagi hari ini ketika kami datang menghampiri-Mu, kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu. Diam dalam hadirat-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Sebab sungguh tiada yang dapat kami balas atas segala kebaikan-Mu. Kalau kami merasa hari-hari yang kami lewati demikian setiap pergumulan kami, tapi kami mau bawa pagi hari ini di hadirat Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, dan bawa kami diam dalam hadirat-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan lewat hamba-Mu, pakai mulut, lidah, hati dan pikiran hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Kau mau. Dan urapi setiap jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini Tuhan. Hamba izinkan Roh-Mu yang kudus melawat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian terkasih, dalam hari ini kita akan berbicara tentang bekerjalah selama masih siang. Nah, ketika Tuhan taruh itu dalam hati saya, kemudian biasanya kan ini berganti ya Bu ya, biasanya. Nah, ketika ini tentang hal yang barusan saya disampaikan tadi yang kita baca, tentang bagaimana setiap generasi harus memikirkan, bahkan bukan generasi, setiap anak-anak Tuhan memikirkan kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Bahkan dunia sedang dilanda resesi, ya. Pemerintah bagi kesempatan bilang kita mesti waspada, kita mesti mengecangkan ikat pinggang gitu ya. Karena berbagai macam hal yang akan terjadi dan kita nggak tahu ke depan, tahun-tahun politik ke depan. Saudaraku sekalian, hal itu kadang-kala membuat kita takut, betul? Membuat kita khawatir. Tetapi sesungguhnya di balik itu juga ada satu kesempatan yang Tuhan karuniakan, yang Tuhan berikan sebagai anak-anak Allah untuk kita bisa mewartakan kabar kesukaan. Yang setuju katakan amin. Ada kesempatan, ada anugerah Tuhan yang Tuhan berikan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengerjakan tugas dan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal ke-9 ayat yang keempat, di situ dikatakan apa? Bekerjalah selama masih siang. Ada kalimat itu, bekerjalah selama masih siang. Yesus mengatakan itu ketika ada orang buta sejak lahirnya, ya, kisahnya kalau Anda membaca di situ. Bagaimana kemudian ada seorang murid, guru ini gimana ini? Yang salah ini siapa? Gitu. Kok dia mengalami buta sejak lahir? Apakah yang salah orang tuanya? Apakah dosa orang tuanya atau kesalahan dari anak itu?
Ternyata dua-duanya bukan itu. Nah saudaraku sekalian, dan Yesus berkata dalam kalimat itu, dan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Catat baik-baik dan renungkan baik-baik selama masih siang. Karena apa? Akan datang malam. Berarti di dalam hidup ini pasti ada sesuatu, ada positif, ada negatif, ada siang, ada malam, ya. Selalu berkaitan dengan itu. Dan bukankah kita datang ke tempat ini pasti kerinduan kita supaya kita beroleh keselamatan, betul? Supaya kita bersekutu dengan Tuhan. Endingnya apa? Supaya ketika kita hidup dalam mengakhiri kehidupan di dunia ini, kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Atau mungkin di antara Bapak Ibu Saudaraku sekalian ketika datang, ya sudah seminggu kita nggak ketemu, nggak kumpul-kumpul, kita kumpul-kumpul. Gitu? Saya rasa enggak. Semua orang motivasinya, kerinduannya ketika kita datang menghampiri Tuhan adalah sebagai bentuk rasa syukur kita. Tetapi ternyata itu tidak cukup Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tuhan ingin kita mengerjakan, kata harus mengerjakan pekerjaannya siapa? Pekerjaannya Tuhan Allah Bapa di surga. Kita tahu dan kita selalu belajar bahwa Tuhan menciptakan segala isinya sampai dengan hari yang ke-6 dan hari yang ke-7 Tuhan beristirahat. Gitu kan? Dan Tuhan menciptakan hari yang ke-6 dan di hari yang ke-6 itu Tuhan menciptakan siapa? Manusia. Kenapa diciptakan hari yang ke-6? Supaya dari sekian hari-hari yang telah dilewati, manusia itu yang diciptakan terakhir itu bisa menikmati setiap karya ciptaannya. Dan bukan hanya menikmati, Alkitab mengatakan apa? Berkuasalah. Arti kata berkuasa itu mengandung makna juga memelihara, merawat, ya, melestarikan, dan mengeksplorasi, bukan hanya mengeksploitasi, ya, bukan hanya memanfaatkan, tapi menggali dan merawatnya. Makanya ada kan sekarang lagi dikembangkan bagaimana manusia itu bisa menikmati pemandangan di alam angkasa, betul ya? Elon Musk itu kan sedang menciptakan supaya manusia yang mampu bisa melihat sampai dekat bulan atau dekat Mars gitu kan. Hanya yang mampu saja gitu. Kalau kita ya paling mampunya sampai ke Yerusalem, mungkin melihat pemandangan zamannya Tuhan gitu kan. Itu pun saya belum sampai gitu kan. Kalau Bu Marta sudah sampai gitu. Nah, itu hal pasti kerinduan. Bapak Ibu Saudara rindu enggak? Rindu, betul ya? Ya, menabunglah sejak sekarang sebelum hari kedatangan Tuhan. Nanti kalau sudah cukup ada 20, saya mau deh. Gratis satu katanya gitu ya Bu Marta. Tapi nggak bisa, harus yang sudah pernah minimal sekali kata waktu travel menyampaikan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, tetapi mari bersama-sama hari ini kita belajar bagaimana kita dapat menjadi seorang pelayan Tuhan. Karena identik pelayan itu selalu kita berpikir orang yang melayani di worship leader, singer, pendeta, ya kan? Ada sebagian orang, ya itu pelayan-pelayan. Kalau kita duduk mah bukan pelayan, kita mah anak raja, gitu. Anak raja kan selalu bagiannya menikmati, gitu kan? Menikmati musik dengan merdu, wah bagus. Kalau fals baru kita kritik, fals gitu. Kayaknya nggak enak banget nih suaranya kekerasan, gitu. Suaranya nggak enak. Kadang kan, gitu kan? Komentator tuh lebih banyak, apalagi sekarang lagi bola, semalam bola Indonesia menang. Ya, komentatornya banyak gitu ya. Ya. Betul? Padahal yang lebih susah jadi pelayan. Tapi Tuhan mau dikatakan kita harus mengerjakan. Berarti bentuk kata kita itu Anda dan saya, yang setuju katakan amin. Berarti setiap orang yang dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan adalah orang-orang yang punya beban, yang punya tanggung jawab untuk mengerjakan karya Allah. Dan itu yang namanya pelayan, apapun bentuknya. Apa katakanlah Anda menyusun kursi, itu pelayan Tuhan. Tak kala Anda ngangkut air dus, itu pelayan Tuhan. Karena dengan adanya air maka saya bisa minum. Rekan-rekan sekalian bisa minum kan? Coba kalau airnya itu di sana saja, pasti nggak ada yang bisa bawa ke sini terus biarin aja kita tonton gitu. Terus air jalan sendiri kan enggak juga. Berarti ada orang-orang yang mengerjakan. Dan mari saudaraku sekalian, kita mau belajar dari seorang Nehemia. Bagaimana seorang Nehemia dalam titik kemapanannya, dalam tanda petik,
Dia masih memiliki satu hati yang peduli dengan tugas dan panggilannya. Dalam kitab Nehemia pasal yang pertama ayat yang keempat, saudaraku sekalian, kita akan melihat dan belajar tentang apa yang harus kita kerjakan sebagai seorang pelayan, apa yang harus kita miliki sebagai seorang pelayan Tuhan. Bukankah ketika kita disuruh mengerjakan panggilan Tuhan, itu berkaitan dengan kata pelayan. Nah, panggilan Tuhan kepada Nehemia, hal yang terindah yang dapat kita pelajari dalam kitab Nehemia pasal yang pertama itu, saudaraku sekalian, Nehemia pasal yang pertama itu Anda bisa membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Tapi saya mau ringkaskan demikian. Dalam ayat 1 sampai 4 itu saudaraku sekalian bisa mempelajari bahwa dikatakan apa tentang riwayat Nehemia bin Hakaliah. Pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, ini tulisannya Nehemia, aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Saudaraku sekalian, pada waktu itu zamannya Nehemia, orang-orang Israel, orang-orang Yehuda adalah suku-suku buangan, orang-orang tawanan, orang-orang yang sudah ditaklukkan dan mereka menjadi budak dalam tanda petik. Dan hanya sedikit orang, budak-budak itu yang dipercayakan di lingkungan istana raja untuk melayani raja. Salah satunya Nehemia. Nehemia adalah seorang yang diperkenankan dia menjadi pelayan budaknya Raja Artasasta, ya, Raja Persia, kerajaan Persia, menjadi seorang juru minuman. Mungkin kita pikir ya dia kan hanya waitress, ya kan, hanya pelayan. Tetapi pada masa itu pelayan minuman itu seorang yang apa? Yang sangat penting. Soalnya hidup dan matinya raja itu secara nggak langsung di tangannya pelayan, saudara. Sebelum raja minum, maaf tuanku, saya icipin. Makanya paling berbahagia itu pelayan minuman, saudara. Karena dia harus ngicipin dulu. Wah, ini ada racunnya enggak? Jangan-jangan ini disabotase nih. Jadi dia nikmati dulu. Pasang badan, pas pampres lah dalam tanda petik ya. Dia ngicipin dulu. Oh, ini dia harus menyiapkan sedemikian rupa sehingga membuat sang raja menjadi senang. Nah, saudaraku dengar baik-baik. Yang dilakukan Hanani ketika dia berjumpa ya dengan seorang Yehuda, orang rekan-rekannya, saudara-saudaranya yang menjadi budak, mungkin nasibnya tidak sama seperti Nehemia, dia berkata apa? Di situ dikatakan, aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Yerusalem pada masa itu sudah hancur karena peperangan. Temboknya runtuh. Dan ketika dia mendengar tentang apa yang terjadi dengan tembok Yerusalem, bagaimana dengan orang-orang Yahudi, dikatakan dia menangis. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang dapat kita pelajari? Ketika Nehemia mendengar orang-orang yang masih tinggal di sana terhindar dari tawanan dan kesukaran besar, maka dia tuliskan, duduklah aku dan aku menangis. Hal yang pertama yang dapat kita pelajari tentang untuk kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita harus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Kepedulian itu penting. Jadi hidup itu enggak boleh egois. Meskipun hidup ini dalam zaman-zaman ini cenderung kita menjadi pribadi-pribadi yang individualistis. Menjadi pribadi-pribadi yang egosentris. Semua berpusat pada aku. Pokoknya aku. Enggak peduli orang lain. Yang penting aku. Ya kan? Enggak peduli orang jatuh, kan ada lagunya Walau 1000 rebah di sisi kiriku, 10.000 di sebelah kananku, aku tetap berdiri, kan aku, gitu kan. Itu. Jadi alasannya
individu, nggak apa-apa, nggak peduli aku. Rebasi, Tuhan udah bilang kok. Enggak, saudaraku sekalian. Tuhan mau setiap kita memiliki hati yang penuh belas kasihan. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan kita, mari kita mau belajar untuk peduli dengan yang lain. Makanya Yesus berkata, bekerjalah selama masih siang. Artinya ada aktivitas yang bukan hanya berfokus untuk diri kita ketika kita diselamatkan, tetapi ada panggilan Tuhan ketika Tuhan memanggil kita menjadi anak-anaknya, menjadi milik tebusnya, untuk kita pergi keluar untuk menjangkau jiwa-jiwa, menjangkau orang-orang di sekitar kita, di lingkungan kita, supaya ketika kita mengenal Yesus, mereka juga mengenal Yesus. Makanya ada ayat, kamu telah menerimanya dengan cuma-cuma, maka berikanlah cuma-cuma. Keselamatan yang Tuhan berikan, anugerah sukacita yang Tuhan berikan, harus kita wartakan, harus kita sampaikan kepada semua orang di sekeliling kita. Beberapa waktu yang lalu kita sudah merayakan gereja kita itu gereja yang keberapa, Bu? Lupa saya. 15 ya? Hah? Bulan depan? Bulan depan atau bulan ini? Tahun ini tapi ya? 15 tahun ya? Dengar, 15 tahun. Apa yang sudah kita lakukan bagi gereja kita? Apakah kita sudah melahirkan gereja-gereja baru, komunitas-komunitas baru? Bukankah itu tugas panggilan kita setiap anak-anak Tuhan? Halo, jangan senang hanya kita duduk memenuhi kursi ini. Enggak. Saya percaya kita pun rindu untuk mengembang ke kanan ke kiri. Beberapa waktu yang lalu ketika saya diminta untuk memberikan sambutan salah satu gereja yang pendewasaan gereja di Kalimalang, saya katakan, gereja jangan cukup hanya puas sampai mandiri, enggak. Tapi gereja harus mewartakan karya Allah. Bila perlu setiap kecamatan itu ada namanya gereja A gitu. Ya kan, senang kan ada orang gereja A, supaya Tuhan dipermuliakan. Bila perlu di setiap kecamatan ada gereja Miracle Service, cabangnya Harapan Indah. Gitu. Kenapa? Karena setiap orang diutus untuk menjangkau jiwa. Lewat apa? Lewat pelayan pekerjaan marketplace dimanapun kita ada. Dan itulah panggilan kita untuk mewartakan soal terima Yesus atau enggak, itu bukan urusan kita. Urusan kita, bagian kita adalah tetap mengerjakannya. Nah, saudaraku sekalian terkasih dalam Kristus Yesus, belas kasihan itu penting di dalam setiap hidup kita. Galatia mengatakan, layanilah seorang yang lain dengan kasih. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ada satu kisah ya, di mana ada seorang Batak, mohon maaf ini, orang suku kita kan itu biasanya sering cek gitu. Pokoknya ada lagunya tuh, bukan basa-basi gitu ya. Pokoknya nggak basa-basi. Nah, dia suka sama seorang gadis. Orang gadis ini orang Tionghoa kebetulan. Tapi setiap kali apel itu orang tuanya tuh nggak seneng, gitu. Nggak seneng. Gitu. Kenapa? Karena kan dalam budaya dulu itu budaya orang Tionghoa itu kalau bukan orang sama-sama Tionghoa itu disebut wana aja. Ya betul ya. Ada yang orang jenis ya. Biasanya wana tuh, bukan satu ininya gitu. Jadi gitu. Akhirnya nggak jadi biasanya begitu. Setiap apel disuruh pulang aja gitu. Besok lagi apel, disuruh pulang. Kali yang ketiga ketika pulang, si pemuda ini bilang, boleh saya ngobrol dengan bapakmu? Sang gadis bilang, kenapa? Iya, saya kan kesini naik angkutan umum. Saya kan kesini mengeluarkan ongkos. Jadi ketika saya suruh pulang, ganti dulu ongkosnya. Bilang gitu ke bapaknya. Ganti dulu ongkos saya. Wah, marah lah si bapak ini, tambah marah. Lah kamu ngapelin datang-datang sendiri, tapi minta ganti. Saudara, kesel nggak bapaknya? Kesel. Tapi terus dia lakukan. Akhirnya bapaknya nggak enak juga kan, mau ngusir. Kalau setiap datang minta ongkos pulang gitu. Ya udah biarin sampai relanya pulang sendiri gitu. Tapi sang pemuda ini dengan kegigihannya,
Dengan keuletannya dia berusaha mengambil hati orang tuanya. Sampai akhirnya orang tuanya itu luluh juga. Tapi dari cerita itu saya merenungkan ya, bahwa melakukan pekerjaan sesuatu, ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan berusaha untuk mendapatkannya dengan segenap hati. Meskipun ada konsekuensinya mungkin. Ditolak, ya kamu. Gitu. Itu hal yang terjadi. Nah Bapak Ibu Saudaraku sekalian terkasih dalam Kristus Yesus. Namun demikian memang di dalam pelayanan itu ada resikonya memang, betul. Nehemia itu bukan berarti dia tidak ada resiko ketika dia melakukan tugas panggilannya, kerinduannya, ketika dia tergerak hatinya dengan belas kasihan. Dia itu saya katakan tadi dia sudah mapan dalam tanda petik. Ngapain sih gua ngurusin nanya tentang Yerusalem? Toh saya lebih beruntung dalam tanda petik dari orang-orang yang lain. Kenapa? Saya ada di lingkungan raja yang notabene saya meskipun jadi pelayan minuman, saya bisa menikmati makanan yang cukup dibandingkan orang-orang yang lain. Betul nggak? Orang yang ditinggal, ya biarpun dia jadi ART, asisten rumah tangga, di rumahnya orang kaya sekali, dia tetap menikmati dibandingkan dengan orang yang bebas mungkin, tapi dia rada susah menikmati makanan. Seperti itu kan? Makanya ada kisah waktu orang Israel mau keluar dari mana? Mesir, itu kan mereka juga bersungut-sungut sama Musa, betul? Musa, ngapain sih kamu bawa hanya untuk mati? Bukankah kami enak di Mesir? Meskipun jadi budak kami tetap enak di Mesir. Konsepnya kan gitu kan? Tapi maksudnya Tuhan enggak, dia mau tarik lewat Musa. Pernah itu orang-orang Israel bersungut-sungut kalau Anda baca dalam kitab Keluaran. Nah, kalau dipikir Nehemia itu dalam zona nyaman, dalam sesuatu yang enak, tetapi dia harus berani apa? Mempertaruhkan nyawanya. Karena apa? Hatinya penuh dengan belas kasihan. Dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan, Tuhan ingin kita juga memiliki beban hati kita untuk jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita. Ada banyak orang-orang yang sesungguhnya sedang membutuhkan Kristus. Karena tak kala masa pandemi terjadi, usahanya runtuh, keluarganya morat-marit. Kan sekarang juga lagi ada viral tuh, Bupati Purwakarta sedang dituntut cerai gitu. Apakah nggak enak? Anggota DPR, istrinya penerus jadi bupati, tetapi dituntut cerai sama istrinya. Saya sih baru baca tadi sih di detik.com. Tapi saya bilang, ya ampun. Padahal saya suka ngikutin tuh si Pak Dedi itu kemana-mana, wah terkenal gitu kan, suka nolong orang, suka ini gitu. Tapi ternyata enggak. Saudaraku, memang ada konsekuensi ketika dia harus melayani masyarakat. Saya percaya terlepas dari apa yang terjadi dalam rumah. Tapi mungkin Pak Dede juga terlalu sibuk ya. Dia ketemu dengan warga, suka diupload di YouTube-nya gitu ya. Si ibunya juga sibuk gitu. Tapi saudaraku sekalian, saya mau katakan bahwa kadangkala ketika kita memiliki hati yang belas kasihan, kita akan diperhadapkan dengan banyak hal yang mungkin mengandung resiko yang besar. Dalam melayani Tuhan, kita pun demikian. Ngapain sih kamu capek-capek ke gereja? Ngapain sih waktumu habiskan di gereja gitu kan? Satu ketika saya tuh kadang merasa juga, oh iya ya, saya suka tanya waktu itu, maaf nih, kebetulan ada anak saya ke gereja sampai apa? Sampai sore. Ini kebaktiannya sampai jam berapa ya? Tapi anak saya belum pulang ya, sampai jam 5 misalnya gitu ya. Aduh, tapi ketika saya berpikir ulang, oh ya nggak apa-apalah, yang penting dia dalam komunitas. Nah, bayangkan ketika kita mengerjakan sesuatu, ada banyak orang juga suka mencemooh. Mungkin keluarga kita, ngapain sih sibuk terus di gereja, ngapain sih sibuk terus pelayanan gitu. Pasti ada rasa gitu. Mungkin Bu Marta juga, ngapain sih Pak harus ke sana ke Sidikalang gitu kan. Berapa hari lagi gitu kan. Sini juga kan pelayanan gitu ya. Mungkin enggak, dalam hati kecilnya iya gitu ya. Maaf ya. Ya, saudara,
Karena saya pernah mengalami pada masa itu, pada masa istri saya ada, pernah mengalami. Gitu. Sampai anak saya juga pernah protes, Bapak melayani terus gitu, tapi keluarga tinggalin gitu kan. Iya, tuh tertawa anak saya, pernah sampai sekarang saya. Saudaraku, hal itu kadang-kala, tapi itulah konsekuensi dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Nah, dengar baik-baik. Hati yang penuh dengan belas kasihan, itu yang Tuhan mau untuk kita miliki. Sehingga tidak ada kata habis untuk kita melayani. Tidak ada kata bosan untuk kita melayani. Melayani Tuhan itu bukan hanya sekedar kita bisa memuji Tuhan, bermain musik. Enggak. Melayani Tuhan ada banyak hal. Tak kala kita berfokus untuk jiwa-jiwa yang datang memuliakan Tuhan. Fokus kita adalah jiwa-jiwa. Bagaimana jiwa-jiwa itu bisa mengenal Yesus seperti kita juga bisa mengenal Yesus. Yang setuju katakan amin. Jadi mulai hari ini, siapapun yang kau jumpai, ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dan doakan dia. Soal dia dipanggil Tuhan untuk datang bersekutu bersama-sama kita, itu urusannya Tuhan. Tetapi bagian kita adalah menyebutkan itu satu persatu. Dan yang kedua, saudaraku sekalian terkasih dalam Kristus Yesus. Seorang pelayan, untuk kita bisa melakukan sesuatu bukan hanya butuh belas kasihan, tetapi kita harus butuh keberanian untuk kita bertindak. Keberanian untuk kita bertindak melakukan sesuatu. Jadi ya cukup hanya berdoa. Doa itu baik, tapi perlu ada satu tindakan-tindakan yang nyata. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian terkasih dalam Kristus Yesus, pada bagian ini saudaraku sekalian, ya, dalam Nehemia itu maka mereka melakukan sesuatu. Dalam pasal yang kedua ayat yang ke-17 di situ dikatakan apa? Ya. Berkatalah Nehemia kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem. Seorang yang biasa, ya mungkin dia sudah enak di istana, tapi dia mau meninggalkan Yerusalem itu jauh dari daerah Persia ini. Makanya nanti si Nehemia itu minta izin untuk pergi ke daerah Yerusalem. Itu cukup jauh saudaraku sekalian. Nah saudaraku sekalian, tetapi ketika dia ngomong sama orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, umat Tuhan, saudara-saudaranya yang tertawan. Ayo bangun, kamu perlu peduli meskipun kamu orang tawanan, meskipun kamu sekarang menjadi budak. Dengar, kamu harus memperhatikan rumah Tuhan. Rumah Tuhan sudah jadi reruntuhan. Orang gak peduli dengan ibadah karena merasa gak ada tempatnya. Pintu-pintunya sudah rusak terbakar karena penganiayaan, karena dirusak. Dan memotivasi orang untuk kembali bangkit. Seorang pelayan Tuhan harus memiliki sikap hati bukan hanya belas kasihan, tapi dia mau bertindak. Kalau melihat sesuatu tidak harus disuruh, tetapi harus bergerak, punya inisiatif. Oh iya, ini pekerjaan Tuhan. Oh iya, ini masih kotor, lakukan. Oh nggak kayak tunggu jadwal piket, ini jadwal piketnya yang bersihin si A, jadi kita biarin aja. Berkipun masih berantakan, kotor, oh enggak, ini karena ini jadwalnya si A. Enggak saudaraku, kita semua harus memiliki tanggung jawab untuk pekerjaan Tuhan, untuk rumah Tuhan. Dimanapun kita ada, dimanapun kita hidup berkomunitas. Karena itu panggilan Tuhan bagi setiap orang percaya. Suatu ketika saudaraku sekalian, di pesta, itu pesta masa kini itu kan seringkali bukan hanya di gedung ya. Pesta itu bisa jadi di halaman gedung, bisa jadi dekat kolam renang, di taman. Nah, satu hari ada pesta di dekat kolam renang, di taman. Nah, biasanya kan kalau di kolam itu, pesta taman itu kan makanannya rada jauh-jauh gitu ya, prasmanan, tapi ada pondok-pondoknya gitu. Dan karena lampunya remang-remang, tanpa disadari seorang ibu-ibu ketika dia berjalan, dia lewat, dia terpleset dan masuk ke kolam. Maka semua bilang, wah, pada bingung saudaraku sekalian.
Sementara ibu itu minta tolong tapi nggak ada yang nolong. Cuma wah tolongin, tolong, tapi nggak ada yang terjun, saudaraku. Dalam detik itu. Karena apa? Karena merasa bajunya pada rapi semua kan. Ya. Satu waktu ada orang tiba-tiba jebur gitu kan. Masuk ke dalam. Dan apa yang terjadi, seorang pemuda ini dia kecebur sama ibu itu. Akhirnya dia tarik ibu itu naik ke atas. Semua orang bangga, semua orang bertepuk tangan karena pemuda ini sudah menyelamatkan ibu yang hampir kelelap. Tapi apa yang dilakukan? Pemuda ini bingung, siapa yang dorong saya tadi ya? Siapa yang jatuhin saya? Gara-gara itu jadi saya juga basah. Sementara orang bangga karena ibu itu terselamatkan. Tapi dia nggak bangga dia sudah bisa menyelamatkan ibu yang tua ini, saudara. Ya? Saudara, hal yang sederhana kadang-kala kita pikir, aduh, kita senang orang sudah bisa menyelamatkan. Tapi yang menyelamatkan dia bingung. Dan dia kesel sendiri. Padahal dia melakukan sesuatu yang sangat berharga, sangat mulia. Menyelamatkan nyawa. Terlepas dari seorang yang bisa menyelamatkan tanpa sengaja. Ya, karena kepaksa dia ada di kolam yang sama, jadi dia tarik ibu itu. Tapi tindakannya itu membuat orang lain bangga. Apalagi kalau dia melakukan dengan penuh kesadaran, ya, karena ibu ini mau tenggelam, dia lakukan itu dengan baik. Itu mungkin mulianya luar biasa. Punya inisiatif. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya melayani itu karena keterpaksaan, karena nggak ada kerjaan ya kita layani aja. Enggak, saudara. Tapi harus penuh kerinduan karena memang beban hati kita, karena kita sadar Tuhan sudah panggil kita, Tuhan sudah selamatkan kita, supaya kita bertindak melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan pun akan berkata, kat, kirim berkat buat anak-anakku. Kirim sesuatu yang indah buat anak-anakku. Bukankah kita di dalam hidup kita, itu kita meyakini ada malaikat Tuhan yang terus mengikuti. Orang seberang aja percaya kok hidupnya itu ada malaikatnya katanya. Dilindungi malaikat. Saya pernah lihat YouTube. Tapi nggak tahu benar atau enggak ya. Tapi YouTube itu kayak ada bayangan gitu. Waktu dia dipukulin tiba-tiba ada yang keluar gitu terus mukulin orang itu. Akhirnya orang itu lari ketakutan ya. Nggak tahu YouTube itu sekitar. Tapi saya cuman pikir-pikir ya saya percaya. Nggak tahu ya. Coba kamera itu malam-malam ditaruh gitu. Kira-kira ada penampakan nggak gitu ya. Jangan-jangan ada malaikat penunggunya juga gitu. Nah, kalau di saudara-saudara seberang yang saya pelajari dulu, itu ada 10 malaikat selain malaikat. Kita kan cuma kenalnya malaikat Gabriel, malaikat Mikael ya kan. Tapi ada malaikatnya Ridwan, bukan malaikat Irwan ya. Malaikat Ridwan gitu. Malaikat Munkar dan Nakir, malaikat Israfil gitu ya. Yang mencatat nanti di alam kubur, yang nanyain gitu ya. Tapi ada kata mereka meyakini. Nah, kita juga meyakini bahwa dalam hidup kita ya, Tuhan menyertai setiap orang percaya. Dalam kuasanya, dalam genggamannya. Sehingga setiap kita diberikan kemampuan. Bukan hanya malaikat, tetapi Tuhan bilang kalau kita bukan malaikat, seorang penolong yang lain itu siapa? Roh kebenaran, ya kan? Bukan malaikat tapi pribadi, roh kebenaran yang akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Nah, saudaraku, itu sebabnya setiap roh yang Tuhan taruh kita perlu aktifkan untuk memberikan keberanian untuk memberitakan Injil. Makanya kenapa yang membedakan Yudas dan Simon Petrus? Ada sesuatu yang luar biasa ketika Yudas mengambil keputusan yang salah, sementara Simon Petrus kembali dan menyesali, dan dia dipakai Tuhan. Ketika dia bersama-sama, ada roh yang berkobar-kobar. Nah, roh yang sama yang diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus 2020 tahun yang lalu itu, saya percaya, saya sangat amat percaya. Roh Pentakosta itu Tuhan curahkan juga, Tuhan karuniakan juga kepada setiap orang yang percaya. Amin.
Tuhan percayakan kepada setiap kita. Makanya kenapa kita selalu berkata Pentakosta ketiga, Pentakosta ketiga. Karena ada roh yang sama yang Tuhan juga akan karuniakan dalam setiap hidup kita. Maka ketika kita berdoa, ketika menumpangkan tangan atas orang sakit bisa sembuh. Bukan karena kita, tetapi karena rohnya yang ada di dalam kita. Rohnya yang bekerja. Roh Kudus yang berkarya itu menjamah orang yang sakit. Ketika orang yang sakit juga meresponi dengan iman. Amin. Makanya jangan segan-segan kalau ada orang yang sakit, kita jangan tunggu Pak Pendeta, Om doain dong. Enggak, doain aja dulu. Soal sembuh itu urusan Tuhan. Nah, nanti tinggal disurvei saja. Catat bila perlu catat. Saya doain si A sembuh, doain si B sembuh, doain si C mati gitu misalnya. Ya. Enggak apa-apa. Perbandingannya lebih banyak yang meninggal atau banyak yang mati. Kalau banyak yang hidup, berarti karunianya memang punya karunia kesembuhan. Kalau punya karunia yang diangkat, puji Tuhan, berarti kita mempunyai karunia pelepasan. Gitu aja. Maksudnya membimbing orang bisa menghampiri Tuhan dengan tenang. Jadi jangan khawatir. Dulu saya pernah shock kan, kalau setiap saya doain, lewat. Sampai majelis bilang, Bro David itu punya karunianya pencabut nyawa. Iya. Saya kalau pelayan di Bogor selalu digituin. Makanya kalau sakit parah jangan minta didoain Bro David. Gitu. Iya saudara. Anak saya tunjuk-tunjuk. Betul. Karena dia dengar. Setiap kalau saya ajak ke pelayanan, itu omnya ngomong salah juga. Seharusnya jangan ngomong dia anak kecil ya. Ya saudara, itu terjadi. Tapi belakangan enggak. Belakangan ya sehat. Iya saudaraku. Suatu ketika ada yang sakit terus beberapa waktu yang lalu, 1 bulan yang lalu, sudah anfal, sudah stroke di tempat tidur, gitu kan. Saya ditelepon sama majelis di Bogor untuk doain, saya doain. Setelah doain apa yang ditanya? Om, keluar, kira-kira papa masih lama enggak? Ditanya begitu, kira-kira masih lama, emangnya saya dukun? Saya bilang, enggak, masih lama, paling masih setahun lagi. Saya bilang gitu. Ya saya asal ngomong aja kali ya. Pokoknya masih lama. Cuma saya bilang jangan jauh-jauh. Didoain terus, dibacain Alkitab terus. Karena banyak pergumulan. Ternyata begitu saya ngomong gitu, besoknya saya ditelepon diceritain bener, Fit. Si ini nih banyak pergumulan, si Om ini banyak pergumulan, ini anaknya begini, sini begini. Pokoknya iya A sampai Z. Oh mungkin itu makanya Tuhan belum panggil supaya rampung dulu. Saya cuma bilang gitu. Iya gitu ya David. Iya, nggak tahu. Karena cuma saya dikataruh hatinya seperti itu. Tapi saya mau katakan apapun bagian kita itu hanya mendoakan. Roh Kudus yang akan berbicara kepada kita. Soal kepekaan itu Tuhan pasti akan karuniakan dan itu nirakali, tidak bisa dilogikakan. Maka saya percaya, saya lihat wajah-wajah Bapak Ibu Saudara sekalian sebenarnya punya karunia yang luar biasa. Yang mukanya klimis itu pasti dia karunianya nyanyi atau karunia yang tidak banyak mikir itu kan nyanyi ya. Nah, makanya mengkilat, ya kan? Yang berkerut itu karunia pemikir, memikirkan jiwa-jiwa yang nggak datang ya. Oh, doa aja gitu ya. Ya, saudaraku sekalian. Saya percaya semua kita punya talenta dan karunia. Makanya saudara bersyukurlah setiap hidup kita. Jangan pernah merasa bahwa dirimu tidak berharga. Pasti ada harganya. Iya, setiap orang ini ada harganya. Kalau nggak percaya cek ke rumah sakit, tanya aja, Dok, kalau saya mau jual ginjal berapa? Mahal. Kalau saya mau jual jantung berapa? Mahal. Betul ya? Ada yang pernah tanya? Nggak ada. Jangan ada niat begitu. Tapi kalau mau donor, mendaftar. Jadi kalau pas meninggal diambil dikasih yang lain gitu ya. Kalau di sini kan nggak umum. Di luar negeri banyak tuh. Oh, saya mau donor mata supaya berfungsi, nanti dicek terus sama dokter. Tapi kalau pas meninggal diambil dikasih yang lain. Ya nggak apa-apa sih, bermanfaat juga. Tapi kan ada fenomena itu menjual sampai di RSCM itu sempat masalah gitu kan. Mahal saudara kalau dihitung-hitung. Saya pernah membaca artikel itu, ternyata tubuh kita itu harganya sangat mahal. Kenapa Tuhan bilang engkau berharga di mataku dan mulia? Memang sangat mulia, mahal. Karena organ-organ tubuh kita kalau dijual partikel secara parsial itu mahal harganya. Mata dijual mahal. Kalau nggak percaya tanya Mbah Google.
Harganya berapa satu mata? Iya. Harga kulit itu per inci itu mahal juga. Nggak ada yang nggak laku pokoknya tubuh ini. Makanya jangan disia-siakan. Maksudnya jangan disia-siakan. Kalau hidup kita itu berharga. Tapi bukan berarti saya mendorong Anda menjual itu, enggak. Tapi cuma saya mau ilustrasikan, saya mau katakan bahwa apapun keberadaan kita yang kita merasa tidak berharga, aku ini nggak berharga. Oh enggak, hidupmu jauh lebih berharga dari apapun, saudaraku sekalian. Mungkin lendir aja nggak berharga. Karena yang hanya lendir berharga, lendirnya burung walet, mahal, iya kan? Untuk sop gitu katanya, mahal. Kalau kita ngeces, bau bantalnya, gitu paling. Tapi lebih daripada itu semua ada manfaatnya. Maka kita harus bertindak. Yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku sekalian, jangan lama-lama karena sudah mau jam 12. Sampai jam berapa Bu? Saya lupa masa pandemi ini. Yang ketiga saudaraku sekalian, Nehemia, belajar dari Nehemia, seorang pelayan. Dia harus memiliki apa? Iman yang teguh. Memiliki keyakinan yang teguh. Seorang pelayan Tuhan harus yakin dengan apa yang dilakukan. Bahwa ketika kita memuliakan Tuhan, Tuhan bertanggung jawab, akan melakukan, akan memelihara, akan menuntun dan menyertai setiap hidup kita. Nehemia itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ketika dia mau membangun, ketika dia ngomong, dia bertindak, kan dia bilang dalam pasal 2 ayat yang ke-17 itu, mari kita membangun. Itu sebelumnya ada orang-orang yang gak seneng, salah satunya siapa? Sanballat. Kalau Anda membaca dalam kitab Nehemia, Sanballat dan pasukannya itu ketika Nehemia punya inisiatif untuk bangun, itu dia diejek, dia dicemooh saudara-saudaraku. Kalau diejek-ejek itu sampai nggak enak banget saudaraku. Pernah saudara melayani terus diejek-ejek, ya kamu nggak, suaranya nggak bagus aja, ngapain sih kamu nyanyi? Lebih baik kan kamu jadi penonton aja. Padahal lagi punya antusias menyanyi gitu kan, langsung mutung, besok lagi nggak mau datang tuh. Iya, di sini nggak ada, di tempat saya dulu ada gitu saudara. Fit, itu nggak usah ngapa, suaranya nggak bagus, pas-pasan, gitu. Bahkan ada itu rekan saya lagi latihan gitu langsung, false, gitu ada saudara. Karena merasa suaranya lebih baik daripada yang latihan. Akhirnya mogok tuh. Ya akhirnya kan saya harus, ya nggak apa-apa. Saudaraku sekalian. Itu berkaitan apa? Dengan keyakinan iman. Apa yang kita lakukan mungkin gak enak. Nehemia itu mengalami itu saudaraku sekalian. Dia diolok, dia dicaci, bahkan mungkin ada penghalang-penghalang bukan hanya dari luar, dari dalam sendiri tantangannya. Iman itu bukan hanya dari luar, dari dalam. Dari dalam waktu itu namanya orang-orang buangan, dia gak punya apa-apa. Dananya terbatas, untuk bangun tembok terbatas. Meskipun Raja Artasasta Alkitab katakan ikut membantu, tapi nggak cukup juga. Udah ngadapin tantangan dari dalam nggak mampu juga, banyak pergumulannya juga. Dari luar juga diejek, bahkan ya itu kalau dibangun, pernah nggak saudara bangun? Bangun tembok, itu kalau ada kucing lewat pun atau anjing lewat pun roboh itu. Dibilang gitu saudara. Itu menandakan apa? Kualitas bangunannya yang jelek. Kenapa kualitas bangunannya jelek? Karena dananya nggak ada. Yang semennya harusnya semennya 1 ember, pasirnya 3 ember, itu dibuat semennya 1 ember, pasirnya 10 ember. Jadi ketika ditembok, jatuh, roboh. Itu diejek gitu tuh Sanballat tuh. Pernah di ayat berapa ya? Di situ dikatakan waktu membangun tembok, mungkin ayat yang di pasal 2 pokoknya, di pasal 2 itu ada yang mengatakan, ayat 19, ketika Sanballat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Gesem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami, kata mereka, apa yang kamu lakukan ini? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Saudaraku sekalian, itu pada bagian-bagian sebelumnya juga dia mengatakan itu saudaraku sekalian. Di pasal berapa itu saudaraku? Pasal 2 ayat yang berapa dia? Ya, ayat 10 ya. Ya, ketika Sanballat itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan. Itu karena kekesalan. Jadi rasa cemburu, rasa iri, itu kan
tantangan yang dari luar. Jadi ketika orang mau melayani, pasti banyak orang gak senang. Jarang orang yang mendukung. Tapi banyak orang yang ingin melemahkan. Nah, di situ dibutuhkan iman yang teguh. Halo, setiap kita anak-anak Tuhan, yuk kita melayani. Jangan pusingkan apa kata orang. Karena orang itu hanya bisa menjelek-jelekan. Orang itu jarang orang yang mau memotivasi orang lain. Yang ada hanya kamu bisa apa? Pas-pasan, aduh kamu bisa apa? Kamu kan begini-begini, begitu-begitu. Ya begitu. Tapi kita harus memiliki keyakinan yang teguh. Bahwa apapun dan bagaimanapun keadaanku, aku berharga di mata Tuhan. Dan aku bisa dipakai Tuhan dengan caranya yang ajaib. Mungkin kita gak bisa main musik. Mungkin kita gak bisa worship leader, singer. Mungkin kita gak bisa jadi editing. Karena editing itu juga mesti belajar ya, Bung Arthur ya. Makanya perlu latihan kata Bung Arthur gitu. Mungkin kita gak bisa menjadi kameramen yang baik. Atau juru ambil gambar yang baik, karena banyak orang juga ngambil gambar tiba-tiba kabur gitu kan. Karena gambarnya sambil jalan-jalan jadi kabur. Mungkin begitu. Tapi dengar baik-baik, ada bagian-bagian yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Apakah itu doa, apakah itu seksi perlawatan, kunjungan, apakah itu saksian yang bisa menguatkan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Nah, pagi hari ini menjelang siang, 3 hal yang harus dimiliki seorang pelayan, yaitu apa tadi? Belas kasihan, kemauan untuk bertindak, berbuat sesuatu, dan memiliki iman yang teguh. Kiranya 3 hal ini menjadi perenungan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena selagi hari masih siang, akan datang waktunya malam. Berarti ada waktunya ketika masa kegelapan kita nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi selagi kita masih sehat, masih Tuhan beri kesempatan, yuk kita mengerjakan itu. Dengan hati yang penuh belas kasihan. Tuhan memberkati kita sekalian dan mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan pujian. Bapa sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mengingatkan kita
bahwa selama hari masih siang dan akan datang waktunya malam, waktunya kegelapan di mana kita tidak bisa mengerjakan apa-apa. Dunia yang kita nikmati, yang kita jalani hari-hari ini adalah dunia di mana akan menuju ke fana. Tetapi ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita ada dengan tubuh jiwa yang segar dan sehat, Tuhan mau kita mengerjakan tugas dan panggilan setiap orang yang percaya kepadanya untuk mewartakan berita keselamatan, berita sukacita di dalam Yesus Kristus, supaya mereka mendengar tentang siapa Yesus yang telah turun ke dalam dunia, yang telah mati bagi setiap pelanggaran dosaku dan dosamu, setiap pelanggaran kita. Dia yang mati di kayu salib, dia yang mati, namun dia juga yang bangkit pada hari yang ketiga. Dan ketika dia naik ke surga, sebelumnya dia berkata, aku akan pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu, sehingga di mana aku berada, kamu pun berada. Dan satu kali kelak, Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput setiap kita umatnya, orang-orang yang percaya kepadanya, yang dengan tekun setia melakukan setiap kehendak-kehendaknya. Dan waktu itu kita tidak ada yang tahu, tetapi satu hal yang pasti, dia akan kembali, saudara. Dan sebelum dia kembali, dia memberikan tugas kepada kita. Pekerjaanku belum selesai. Selama hari masih siang, mari kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa yang Bapa karuniakan kepada setiap kita. Terlepas apapun pergumulan hidupmu dan hidupku, terlepas apapun masalahmu dan masalahku, satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan mau menuntun kita, Tuhan mau memampukan kita, Tuhan mau membawa kita ke dalam jalan kemenangan. Tapi untuk itu kita perlu memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Kita mau memiliki hati yang meresponi dan bertindak, berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kita mau harus terus menekankan diri kita, berkomitmen diri untuk meneguhkan iman, keyakinan kita kepada Tuhan. Walau apapun terjadi di sekeliling kita, hanya Yesus sandaranku, hanya Yesus yang menjadi juru selamatku, hanya Yesus yang menjadi jalan kebenaran dan keselamatan itu, yang mampu menuntunku ke dalam kehidupan kekal. Dan kita butuh Roh-Nya yang kudus itu terus berkuasa penuh atas hidup kita. Siang hari ini mari kita berdoa, Tuhan, ubahkan hidupku, penuhi aku dengan Roh-Mu. Sentuh aku Tuhan, sentuh aku Tuhan. Karena tidak ada satu orang pun yang mampu menyentuh kedalaman hati kita, selain hanya pribadi Allah yang Maha Tinggi yang mampu menyentuh dan mengubahkannya. Tuhan, kami mau Roh-Mu yang kudus berbicara terus atas kami Tuhan. Berbicara terus atas kami Tuhan. Berbicara terus dan berkarya terus. Sentuh kami sampai ke dalam hati kami, sehingga tidak ada alasan untuk kami menyimpang dari jalan-jalan-Mu ya Bapa. Karena Engkau demikian baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihi kami Tuhan. Dan sungguh hari depan Engkau janjikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata
semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa, demikianlah setiap kehidupan kami ada di dalam genggaman kasih-Mu. Kiranya Tuhan memakai kami menurut cara dan kehendak-Mu pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Apa yang Engkau mau, satu hal yang kami yakini, Engkau sayang kepada kami, Engkau peduli kepada kami, sehingga Engkau menuntun kami ke dalam hari depan yang penuh dengan pengharapan. Satu hal, tanamkan firman-Mu dan kerjakan Roh-Mu yang kudus dalam kami. Mampukan kami, berikan kami roh belas kasihan akan jiwa-jiwa di sekeliling kami. Dimanapun Tuhan tempatkan kami untuk membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan, bersama-sama di tempat ini memuji dan memuliakan nama-Mu. Urapi setiap jemaat-Mu yang hadir hari ini. Taruh Roh-Mu di dalam setiap kami lebih lagi Tuhan. Tambahkan hikmat-Mu lebih lagi Tuhan. Sehingga kuasa-Mu itu yang berkata-kata atas hati kami, atas pikiran kami, atas mulut lidah kami. Sehingga setiap perkataan kami adalah perkataan firman-Mu yang keluar. Dan setiap apa yang keluar dari mulut lidah kami adalah perkataan berkat. Perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan orang lain, sehingga orang lain datang kepadamu. Karena kami rindu Tuhan, tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan. Hamba mohonkan kasih karunia melimpah atas setiap jemaat-Mu, dan Tuhan mengutus kami keluar, memakai kami semua Tuhan, pribadi lepas pribadi. Sehingga kami boleh melihat karya Allah yang nyata di tempat ini. Mujizat Allah yang terus terjadi di tempat ini. Karena hadirat Allah yang kuat itu berkarya. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya Roh-Mu yang kudus tidak pernah berhenti untuk berkata-kata bagi kami. Secara khusus hamba juga berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Haryo, yang hari ini bersama-sama dengan rekan-rekan kami melakukan pelayanan ke Sumatera Utara. Tuhan berkati, Tuhan karuniakan kuasa hikmat-Mu, sehingga segala apa yang dikerjakan pelayanannya senantiasa berdampak bagi orang-orang yang dilayani di sana ya Tuhan. Demikian Engkau memberkati setiap pengurus-pengurus tim pelayanan di tempat ini Tuhan. Kiranya kesatuan hati dan Roh-Mu yang terus berkarya bagi kami. Setiap apapun kerinduan-kerinduan kami, Tuhan yang dipermuliakan. Dan Tuhan nyatakan kehendak isi hati Tuhan di tempat ini ya Bapak. Berkati ya Tuhan Ibu Marta. Berkati anaknya Jeremy, semua Tuhan kami menyerahkan kepadamu. Hadirat Tuhan yang kuat kiranya terus memenuhi kami dan melingkupi kami. Terima kasih Bapa, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan dan syukur. Dalam nama Yesus kami mohonkan berkat Tuhan turun atas umat-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Kita sudah diberkati firman Allah. Jadi ada waktunya ya teman-teman ya. Kita berdoa mumpung hari siang. Ayo kita semua giat untuk Tuhan ya. Ada waktunya di mana nanti kita nggak bisa lagi gitu ya. Nah, karena itu kita harus benar-benar manfaatkan. Yuk kita persiapkan persembahan kita. Ya, Bapak Saudara sudah punya amplop semua. Ya kita berdoa terlebih dahulu, nanti bawa ke depan ya. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah menguatkan kami, mengajar kami untuk terus hari-hari ini. Kami semakin giat Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung-Mu. Sebentar kami akan bawa persembahan kami, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan khusus, syukur Tuhan. Ini kami lakukan karena kami mengasihi Engkau Bapa. Tuhan, Engkau yang menyediakan benih dalam hidup kami dan Engkau yang melipat gandakannya. Kalau hari ini ada yang belum bisa menabur benih di hadapan-Mu Tuhan, Kau tetap memberkati Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib. Nah, terima kasih Bapa, Engkau sucikan, kuduskan persembahan ini dan kami mempersembahkannya dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, silahkan dibawa ke depan. Sementara saya akan sampaikan beberapa pengumuman ya. Hari ini Pak Haryo nggak bersama kita karena hari ini
masih di Sidikalang ya teman-teman ya, di Sumatera Utara, masih di Sidikalang. Acara-acara kita teman-teman bisa lihat di screen, tapi saya akan sampaikan hari Selasa, Kamis, dan Sabtu kita ada doa pagi by Zoom ya, hanya 1 jam, jam 5 sampai jam 6 ya teman-teman. Terus kemudian itu by Zoom ya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mau datang ke sini tetap welcome ya. Jadi karena kita semua doa di sini. Nah, kemudian doa Rabu malam itu onsite dan online. Jadi teman-teman bisa ikuti by Zoom tapi juga bisa datang di tempat ini ya, seperti itu. Kemudian EPT hari Jumat jam 5 sore ini menara doa ya teman-teman ya, menara doa. Kita menara doa EPT itu sebenarnya 24 jam selalu ada. Ini jadwal kita yang jam 5 sore sampai jam 6 setiap hari Jumat. Nah, paling tidak kita menggenapi bagian dari restorasi Pondok Daud. Kita mempunyai gaya hidup berdoa, memuji, menyembah Tuhan dalam unity ya. Setiap hari jadi kita ada acara itu. Loh, saya sudah ada saat teduh yang pribadi tetap jalan gitu ya, tetap jalan. Yang unity juga ada gitu ya. Untuk pengumuman MyCom ya nanti dan cool leadernya maupun kabitnya akan menghubungi teman-teman adik-adik MyCom. Hari Sabtu depan itu ada celebration ya, ibadah celebration MyCom jam 1 siang ya. Nah, terus kemudian ada ini yang perlu kita doakan, acara ulang tahun gereja kita. Nah ini Pak, baru ulang tahun gereja kita. Bulan depan tanggal 16 Oktober ya teman-teman, tanggal 16 Oktober kita hanya 1 kali ibadah ya, perhatikan kita hanya 1 kali ibadah. Nah jadi enggak 2 kali gitu ya, 1 kali. Teman-teman mungkin pertanyaannya mana cukup tempatnya, enggak apa-apa sudah datang aja, nanti kalau perlu ditambah karpet di depan ya enggak apa-apa gitu ya, kalau seperti itu. Karena kalau digabung R1 R2 ya lumayan gitu ya, seperti itu. Nah kita doakan supaya acara ini berjalan baik, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Akan dilayani oleh Gembala CK5 mentor kita ya, kakak rohani kami Pak Timotius Hardono. Kenapa ulang tahun kita diajukan tanggal 16 Oktober? Karena beliau setelah itu akan berangkat ke Amerika ya. Jadi harusnya ulang tahun gereja kita tanggal 27 Oktober ya, tapi diajukan ke tanggal 16 mengikuti jadwal beliau. Oke, sekian pengumuman. Mari kita bangkit berdiri, pulang dengan sukacita. Ya, datanglah ke baitnya, yuk. Pulang dengan sukacita, kasih senyum dulu walaupun pakai masker kanan kiri gitu ya. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelantarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Yeay, amin. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Dari awal datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelantarannya
hari harus bersyukur ya. Harus bersyukur ya. Nah, semua harus bersyukur. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Kau mengasihi kami, sempurnakan ibadah kami pada siang hari ini. Pujian penyembahan kami Tuhan, sempurnakan Tuhan. Kami dari dasar hati kami ingin memberi yang terbaik. Melalui pujian penyembahan kami Tuhan, sempurnakan Tuhan dengan cara-Mu biar Engkau berkenan Tuhan. Sempurnakan juga pemberitaan firman-Mu Bapa. Biar kami senantiasa aware Tuhan hari-hari ini, hari-hari yang terakhir. Tuhan, kalau Tuhan masih memberi kami kesempatan melayani, biar kami gunakan sebaik-baiknya. Karena Engkau sendiri sudah mengatakan akan ada waktunya malam di mana kami nggak bisa melakukan sesuatu. Saat inilah Tuhan kami mau bersama-sama Tuhan, sehati unity Tuhan menyelesaikan amanat agung-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang memampukan kami, yang bisa merubah kami. Hanya Engkau yang sanggup men-charge kami Tuhan, coaching kami Tuhan supaya kami on fire Tuhan. Di sini tidak ada yang burn out Tuhan, semua menyala-nyala mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau dahsyat, Engkau ajaib ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, diberkatilah Engkau, diberkatilah buah kandungan-Mu. Mereka memiliki masa depan yang indah. Mereka menjadi generasi Yeremia yang mengasihi Tuhan, cinta mati-matian kepada Tuhan, tidak kompromi dengan dosa. Diberkatilah apa yang diperbuat oleh kedua tangan-Mu, karena Engkau merenungkan firman-Nya siang dan malam. Tuhan membuat segala perjalanan-Mu berhasil dan beruntung. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah Engkau di desa. Artinya dimanapun juga di mana Yesus hadir, Allah kita hadir bersama Engkau Tuhan, membuat perjalananmu berhasil. Apa yang Kau lakukan berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, bahkan perlindungan darah Yesus menutup bungkus engkau dari segala mara bahaya apapun. Dosa-dosa akhir zaman, kecelakaan, roh maut, semuanya diluputkan. Sakit, penyakit, virus, bakteri apapun juga, di dalam nama Yesus Tuhan melindungi, menutup bungkus keluargamu, menutup bungkus seluruh kehidupanmu. Tubuh, jiwa, rohmu milik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah namamu. Buka hati, arahkan kepada Allah Bapa di surga yang sangat mengasihi kita. Dia rindu memberkati Bapak Ibu Saudara. Dia rindu memberkati engkau anak-anak remaja. Dia rindu memberkati engkau yang sekolah juga, anak-anak dikasihi Tuhan. Tarama syandarana lama sakarata karata karasande. Irana masyikure nalamata kaya tatara para. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang firman-Nya, perjanjiannya gak pernah gagal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, kasih sayang, perlindungan dari Roh Kudus menyertai saudara sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata amin. Haleluya. Happy Sunday, pulang dengan sukacita ya. Haleluya.